Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat mentor Unpad. Masih bersama saya di sini, Lea Raffianti, di tahapan pembelajaran bersama program olah kreativitas, kesenian, dan kewirausahaan Universitas Pajajaran. Unpad Live and Lead. Ada siapa nih di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laina. Selamat siang, Prof. Tia. Selamat siang. Iya, ini saya perkenalkan dulu nih, meskipun pastinya sahabat mentor sudah mengenal siapa itu Prof. Tia yang saya panggil dengan panggilan akrab Prof. Tia. Oh, so akrab ya Prof ya? Nggak apa-apa, panggil aja Tia, Bu Tia. Siap. Profesor Dr. Hendriati Agustiani MSI, beliau adalah pengajar di Fakultas Psikologi Unpad sejak tahun 1986 dan beliau ini saat ini adalah guru besar di bidang ilmu psikologi perkembangan dan sempat menjabat sebagai dekan Fakultas Psikologi di tahun 2016 sampai 2021. Prof. Tia, saya tuh dulu sempet loh pengen masuk ke Fakultas Psikologi. Oh gitu? Aduh. Ya. Harusnya sekarang ini sekarang masuk lagi. Iya betul, makanya mau belajar dari Prof. Tia nih. Untuk topik di hari ini kita punya tema yaitu psikologi tumbuh kembang dan komunikasi dengan anak muda. Nah, saya yakin betul Prof. Tia sudah ada materi yang akan disampaikan. Ya Prof ya? Iya. Iya, mangga silakan Prof. Boleh dimulai. Mangga hatur nuhun Teh Laina atas kesempatannya. Ini materi sebetulnya dimintanya tentang tumbuh kembang dan komunikasi ya pada generasi muda dalam hal ini untuk mahasiswa begitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyapa dulu teman-teman mentor yang sudah bersedia untuk menjadi mentor bagi anak-anak kita semua di TPB. Terima kasih banyak untuk kesediaannya. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami. Nah, saya di sini bukan memberikan kuliah ya, tetapi semua sudah punya pengalaman karena banyak juga yang senior di sini begitu. Kemudian para alumni juga pengalamannya sudah sangat banyak. Saya hanya akan menyoroti tentang kreativitas dalam konteks pendidikan tinggi. Tentunya di dalam bahasan tentang kreativitas dalam konteks pendidikan tinggi, ini akan menyangkut masalah komunikasi antara mentor dengan mahasiswa begitu. Nah, kalau kita perhatikan mahasiswa kita ini generasinya generasi milenialnya juga sudah ke generasi alfa mungkin ya, karena milenial itu sekarang ada yang sudah menjadi adult ya, early adult begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini mereka punya kekhasan begitu dalam berperilaku, dalam bertindak, tentunya berbeda sekali dengan saya terutama yang baby boomers begitu ya, itu sudah sangat jauh begitu ya ekspresi-ekspresinya dalam berperilaku begitu. Nah, mengapa saya menyoroti kreativitas? Karena kreativitas adalah komponen penting untuk kita mulai membangun engagement atau kelekatan dengan mahasiswa kita sebagai mentor. Ya, bahwa di dalam kreativitas itu semua orang pasti sudah tahu ada komponen menyelesaikan permasalahan, ada masalah meningkatkan kemampuan kognitif, ada masalah kesehatan sosial dan emosional, ada masalah well-being dan kesuksesan di masa depan. Itu adalah konten-kontennya, artinya perspektif kita diarahkan ke sana. Tetapi yang menjadi ruhnya begitu ya, kita sebagai pendamping bagi anak-anak kita perlu untuk mulai melakukan engagement terhadap mereka. Dengan cara apa? Sebetulnya dengan cara mereka itu sangat memerlukan stimulus dari kita. Stimulusnya berupa sentuhannya itu berupa kasih sayang, berupa kepedulian dari kita untuk mau terlibat bersama-sama. Kita bukan menjadi orang yang lebih otoriter atau lebih punya power, tapi kita mulai menurunkan diri untuk mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan. Karena seringkali kita menganggap
Mereka ini pemikiran kita ya biasalah ya, antar generasi itu berbeda ya, ada gap biasanya ya. Kita menganggap Allah itu masih kecil, padahal sebetulnya tidak kecil. Mereka itu sudah tumbuh kemampuan kognitifnya ya. Jadi frontal lobes-nya itu sudah tumbuh baik, alternatif sudah tahu, menyelesaikan masalah bagaimana sudah tahu. Yang menjadi persoalan adalah biasanya adalah masalah emosinya. Karena mereka itu apa ya, amigdalanya itu ya, kalau di dalam mungkin dari kedokteran akan lebih tahu, 80% itu masih dikuasai oleh itu, sehingga kita perlu mendampingi mereka untuk mereka bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana meningkatkan kapasitas berpikirnya, bagaimana mengembangkan kesehatan sosial dan emosionalnya, dan bagaimana menjadi well-being dan sukses di masa depan. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita cermati bersama. Begitu. Itu yang menjadi modal kita untuk kita mulai menjalin kerjasama dengan mereka. Dibuka dulu saja komunikasinya, begitu ya. Dibuka dulu saja oleh kita kepedulian kita terhadap mereka, maka mereka biasanya akan bereaksi, begitu. Nah, kalau soal berbeda dari satu orang ke orang lain, itu sesuatu yang sangat wajar. Ada yang sangat pendiam, ada yang sangat ekspresif. Saya yakin karena semua sudah punya pengalaman akan sangat tahu begitu ya bagaimana untuk kita mengetuk tularkan gitu ya, mengetuk tularkan untuk saling merangsang satu sama lain antar anak didik kita begitu, untuk saling mengembangkan begitu. Nah, kreativitas itu sebetulnya interaksi antara aptitude, proses, dan lingkungan yang melibatkan individu atau grup dan menghasilkan produk yang unik dan berguna. Ini Teh Laina pasti sangat tahu persis ya ini, karena orang seni ya, orang hukum tapi orang seni ini pasti akan sangat tahu. Dan itu sesuatu yang sangat unik sebetulnya. Seringkali orang mengatakan, saya tidak punya bakat. Kata siapa? Pasti punya, hanya diolah atau tidak, disadari atau tidak, bagaimana lingkungan memproses itu begitu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita merangsang ide-ide dari mereka, begitu. Itu yang akan membuat suatu suatu proses menjadi lebih optimal kalau kita melakukan hal tersebut pada anak didik kita. Nah, ini ada penelitiannya Plucker itu tahun 2004 yang menyatakan itu interaksi antara bakat, proses, dan lingkungan. Karena sebelumnya itu dikatakan kreativitas itu tidak bisa dilatih. Yang dulu-dulu tuh mengatakannya seperti itu. Tapi kesininya ini mulai berubah pendapat-pendapatnya ya. Nah, kemudian ada beberapa program training didesain untuk menstimulus kreativitas individu. Seperti thinking heads gitu ya. Jadi kita saling membagi ide gitu ya, untuk saling mengembangkan. Masing-masing orang ditarik idenya seperti apa begitu. Kemudian teknik brainstorming yang biasa kita lakukan itu dibentuk untuk memacu beragam pikiran dan solusi gitu. Nah, di TPB ini, di OKK ini justru ini program yang kita lakukan begitu ya. Kalau kita perhatikan di TPB ini sebetulnya kan itu suatu keurutan ya, suatu proses yang komprehensif untuk membuat suatu permasalahan ditinjau dari berbagai perspektif begitu. Bisa dari Pancasila, kewarganegaraan, kemudian agama, dan bahasa Indonesia. Nilai-nilai dasar dari semua itu terkandung di dalam program. Programnya mau apapun, terserah untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada nilai-nilai yang sifatnya umum, yang general virtue, tapi ada juga nilai yang sifatnya indigenous ya, jadi ada nilai yang lokal, kearifan lokal. Itu juga akan sangat penting untuk kita mulai melakukan brainstorming dengan mereka. Ide-ide mereka itu luar biasa. Kemarin saya memegang anak 2020, mahasiswa 2020, luar biasa mereka ide-idenya begitu ya, untuk menghasilkan sesuatu produk atau sesuatu hal yang bisa ditampilkan untuk dilihat dari perspektif keilmuan masing-masing gitu. Inspirasi dan implikasi dalam mengembangkan kreativitas melalui pendidikan. Ini penelitian yang baru-baru terakhir ini ada 3 aspek menurut Lin ya 2019. Yang pertama adalah memperhatikan berbagai pengajaran, termasuk bagaimana mempraktekkan kreativitas dan inovasi. Pasti para senior yang ada di sini, para pendamping mahasiswa sudah melakukan ini, apalagi kita kemarin masuk dalam situasi terpaksa daring ya, waktu awalnya itu. Nah, di situ kita langsung berpikir apa yang harus kita lakukan, proses pembelajaran yang asalnya kita tatap muka langsung, sekarang tidak begitu.
itu memicu kreativitas kita dan juga inovasi dalam proses pembelajaran. Dan tidak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan proses pembelajaran itu, kita juga sharing dengan mahasiswa, enaknya bagaimana, begitu ya, untuk materi ini. Kita punya silabusnya, kita punya RPS-nya, begitu, kemudian oke, yang materi ini enaknya bagaimana ya, kita sharing, dan itu membuat mereka menjadi lebih eager to know, begitu ya, untuk melakukan sesuatu, begitu. Nah, ini sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman, apalagi para alumni yang bergerak di luar, ya, percepatannya sangat tinggi. Saya yakin kreativitas dan inovasinya akan luar biasa dilakukan oleh beliau-beliau. Nah, kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan, baik eksternal dan sosial, yang menstimulasi dan mendukung motivasi dan antusiasme pelajar. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh tim di Unpad. Artinya dengan Unpad mencari mentor, sebetulnya ini poin 2 ini yang disasar, begitu ya. Jadi sudah sangat selaras dengan program kreativitas ini, begitu, untuk di pendidikan tinggi. Kita lihat berikutnya adalah yang poin 3, menumbuhkan kreativitas terkait dengan etos pengajar, termasuk menjaga perilaku terbuka terhadap ide dan perilaku kreatif. Jadi memang kita harus punya kelegaan untuk terbuka, begitu ya, terhadap masukan, terhadap ide. Kadang-kadang seringkali ya mereka itu melontarkan sesuatu yang kenapa begini ya? Ternyata setelah di-inquiry, setelah kita gali lebih lanjut, ternyata itu sesuatu yang bagus, begitu, yang bisa kita olah bersama, begitu. Jadi yang penting adalah kita tidak menilai terlebih dahulu terhadap ide mereka, ditampung saja dulu idenya, begitu. Jadi penilaian disisihkan dulu, tapi kita coba untuk tampung idenya seperti apa, begitu. Itu yang penting di dalam proses kreatif. Nah, pendekatan teori kreativitas, kita bisa lihat di sini, pada umumnya terdapat 2 premis yang melatar belakangi pendekatan kreativitas dalam pendidikan. Yang satu adalah pandangan bahwa kreativitas dapat dikembangkan, dapat dilatih. Ini yang sekarang sedang giat-giatnya dilakukan. Dan semua orang memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Begitu. Ini yang pada saat ini lebih ke positif berpikirnya ya, positif untuk mengembangkan potensi individu, begitu. Itu yang pendekatan teoritisnya. Nah, kreativitas ini dapat dilatih. Dalam riset kontemporer, mempercayai bahwa kreativitas senantiasa berkembang dan selalu berproses selama kehidupan. Kita tidak pernah membayangkan kita bisa beli makanan dari rumah. Kita tidak pernah membayangkan, begitu ya, kita bisa belanja daster dari rumah, begitu ya. Nah, itu terjadi, itu kan berubah terus. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan apa yang terjadi. Mungkin kalau 20 tahun ke belakang atau 30 tahun ke belakang ini seperti sihir, kita berada di sini bisa berkomunikasi ya, tatap-tatapan begitu, padahal kita tidak bertemu langsung secara virtual. Kalau dulu itu dianggap itu sesuatu yang tidak mungkin, begitu. Itu adalah hasil dari kreativitas yang berkembang terus-menerus. Seperti yang dikemukakan oleh Fryer di tahun 2020 bahwa pelatihan menyelesaikan masalah dengan kreatif dapat membuat orang terampil dalam menemukan solusi terbaik dengan cepat. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini kreativitas dapat dilatih, itu kita bisa lihat mereka untuk terampil, artinya capaian pembelajaran, outcome pembelajaran juga akan tersasar, begitu. Karena kan di situ yang disasar itu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus ya, dan pengetahuan. Artinya keterampilan yang orang mengatakan bahwa dengan daring keterampilan itu tidak bisa disasar, untuk hal tertentu ya, tapi untuk keterampilan dalam proses berpikir itu bisa, begitu ya. Jadi ini yang perlu kita juga sadari bersama, karena di dalam problem solving skills itu akan menyangkut masalah teamwork, influencing ability, negotiation, dan seterusnya. Ya, ini semua orang udah tahu, tinggal dilihat saja. Ya. Nah, kreativitas dikaji melalui 3 terminologi. Ini juga menurut Marilyn Fryer tahun 2020. Jadi ada imagination, ada originality, ada self-expression. Pendidik sangat perlu untuk memperhatikan situasi saat ini dan masa depan pendidikan. Karena memang kalau tidak, misalnya sekarang kita dalam situasi daring, begitu ya, kita harus melihat situasinya saat ini seperti apa. Bagaimana menggugah mereka untuk mereka aktif di dalam proses, begitu. Dan masa depan mereka itu apa ke depannya? Itu
kita itu bisa searching ya kalau untuk masa depan ya kan sudah diperkirakan tuh ke depannya akan seperti apa tantangannya begitu. Nah, untuk yang saat ini memperhatikan situasi saat ini dibutuhkan kepekaan kita pada saat kita berinteraksi dengan mereka, pada saat kita akan berkomunikasi dengan mereka. Jadi gerakan-gerakan nonverbal dari mereka itu perlu diperhatikan. Pada saat mereka jenuh misalnya ya, karena kan ngobrol tatap muka begini beda kan ya Bu Laina ya dengan kita langsung bertemu begitu. Nah, ngobrol gini kan ada jenuhnya, ada ngantuknya, ada malesnya. Oke, kita nggak apa-apa break, diajak ngobrol aja. Misalnya saya kuliah nih siang hari, aduh kebayang ya, saya ada mata kuliah itu mulainya jam segini, jam 1 begitu ya. Terus mata kuliahnya tidak juga terlalu menarik begitu ya, tentang metodologi penelitian bagi anak-anak kadang-kadang itu tidak terlalu menarik ya. Nah kemudian pada saat mereka menunjukkan misalnya kejenuhan dan saya sendiri juga mungkin ada kejenuhan, nggak apa-apa kita bilang ngobrol dulu begitu. Bisa melalui chat, itu dimanfaatkan betul chat yang ada di sini. Jadi Ibu boleh tanya nggak? Kalau Ibu ngantuk tuh apa ya? Bagusnya saya apa yang dilakukan? Minum aja dulu Bu, gitu. Oke, saya bergerak dulu gitu. Sebetulnya itu ada interaksi dan mereka merasa kita mengambil mereka menjadi bagian dari persoalan kita. Nah itu sesuatu yang sederhana. Atau kita relaksasi dulu. Pernah misalnya Bu boleh nggak kuliahnya pakai pakaian apa namanya training gitu ya, training spark gitu. Boleh, kenapa? Saya bilang tuh nanti di tengah-tengah kita olahraga ya Bu ya gitu. Peregangan gitu, boleh gitu. Artinya ada sesuatu kelonggaran tertentu selama kita tetap mengikuti kaidah-kaidah, aturan-aturan. Itu di kontrak pembelajaran pasti ada ya. Tapi kelonggaran itu ada dengan memperhatikan situasi saat ini, begitu. Nah, potensi menjadi kreatif. Pendidikan memiliki pandangan bahwa anak-anak sudah kreatif sejak lahir, terbuka terhadap pengalaman dan cenderung tertarik pada hal-hal baru. Dan potensi ini dapat hilang kalau tidak kita stimulasi terus. Jadi kalau orang tua tidak memberikan anak pendidikan serta pengasuhan yang menunjang proses berpikir kreatif atau untuk proses kreativitas, maka potensi ini bisa hilang. Nah, kita dalam hal ini saat ini adalah pengganti orang tua mereka tentunya dalam proses pendidikan di pendidikan tinggi. Jadi saya yakin semua Bapak Ibu mentor di sini akan sangat terbuka, akan menunjukkan keinginan yang cukup besar untuk mendampingi adik-adiknya untuk menyongsong masa depan, begitu. Kita lihat di sini kreativitas dalam pendidikan. Ada yang orientasinya ke proses, yang orientasinya ke proses ini menekankan pada sebuah proses, meyakini bahwa proses mental melibatkan potensi kreatif untuk menghasilkan ide baru, solusi dari permasalahan, dan aktualisasi diri individu. Artinya, setelah melakukan brainstorming dan sebagainya, kalau ada ide yang baru, ada solusi dari permasalahan, itu sudah masuk ke dalam proses kreativitas, begitu. Dia sebetulnya biasanya akan menjadi cikal bakal untuk menghasilkan sesuatu. Sebaliknya, produk oriented berfokus pada hasil atau temuan produk baru yang dihasilkan dari proses kreatif. Untuk sampai ke produk ini pasti butuh waktu yang lama. Paling tidak cikal bakal dari produk saja itu sudah sangat bagus begitu untuk proses kreativitas ini. Itu yang dikatakan kreativitas dalam pendidikan. Nah, kreativitas dalam pendidikan tinggi ini ada tantangannya memang. Seringkali dianggap siswa tidak berhasil menjadi penemu begitu ya. Sebetulnya bukan tidak berhasil, tapi masih berproses begitu. Kita nanti yang menentukan kriterianya. Kita mau sampai mana sih menentukan kriteria kreatif bagi anak-anak didik kita ini, begitu ya. Kemudian pengajar sulit melihat dan menemukan makna kreatif dan mengevaluasinya. Kalau kita kesulitan menemukan makna kreatif, karena itu sangat mungkin kita sulit menemukan makna kreatif, mari sama-sama didiskusikan dengan anak-anak kita. Mungkin mereka lihat celah kreatifnya ada di mana begitu. Nah, nanti kita sama-sama diskusikan. Itu yang penting. Kemudian pendekatan kreatif dalam perkuliahan sudah sering dilakukan oleh para pendidik secara tidak langsung. Hanya pendidik seringkali tidak menyadari bahwa itu adalah proses kreatif gitu. Jadi sudah otomatis melakukan itu. Sebetulnya kalau kita refleksi diri, coba saja semua dosen yang mengajar atau semua alumni atau yang menjadi mentor ini pernah melakukan pendekatan kreatif ini. Hanya tidak menyadari bahwa itu proses kreatif. Coba aja refleksi diri. Hal-hal apa yang dilakukan? Pasti banyak proses kreatif yang sudah pernah dilakukan begitu.
Nah, kreativitas pada pendidikan tinggi ini, kreatif itu objektif ya, artinya kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang unik, orisinal, tidak terbayangkan, dan bermanfaat. Unik tentunya ada kategorinya, unik untuk konteks seperti apa, begitu ya, untuk level yang mana, begitu. Itu kita diskusikan sama-sama saja, kita definisikan, begitu ya, kreatifnya sampai mana. Kemudian kreativitas kreatif yang subjektif, individu. Apakah ia memberikan label seseorang atau produk atau proses sebagai sesuatu yang kreatif atau tidak, begitu. Nah, itu yang perlu kita juga perlu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan labeling bahwa ini adalah proses kreatif yang sudah kita lakukan, begitu. Nah, kreativitas pada pendidikan tinggi di sini tahun 2007 ya, yang ke et al. Ada T-Facet Model. Di sini pengajar mengemukakan kreativitas mahasiswa dalam 6 aspek. Jadi ini sebetulnya ke-6 aspek ini bisa dijadikan tools untuk assessment nantinya, sebetulnya. Jadi pembelajaran refleksi diri, jadi bagaimana mereka memberikan penilaian terhadap refleksi diri mereka selama proses. Karena kalau 15 mahasiswa tuh pasti terpegangnya seperti kita memegang anak wali begitu ya, kan itu akan kepegang. Kalau 15 tuh cukup intensif begitu ya. Kemudian belajar mandiri, mengorganisasikan keputusan untuk pembelajaran yang mandiri. Mereka diminta untuk self-assessment. Nanti di-compare dengan bagaimana kita meng-assess mereka tentang pembelajaran refleksi dirinya, tentang mandirinya gitu. Itu bisa menjadi tools assessment sebetulnya. Kemudian menunjukkan keingintahuan atau motivasi, ini juga bisa kita assess di mereka dan itu juga merupakan aspek dari kreativitas. Kemudian menghasilkan sesuatu, begitu ya. Dan yang kelima, menunjukkan kemampuan memberi sudut pandang yang beragam. Jadi pada saat orang memberikan ide, itu sudah ada sudut pandang yang beragam. Sejauh mana dia mau terlibat dengan persoalan, sering memberikan argumentasi, pandangan yang berbeda, begitu itu sudah sesuatu, begitu ya, untuk proses kreativitas. Nah, yang terakhirnya tentunya adalah meraih orisinalitas atau ide yang baru seutuhnya. Ini biasanya yang agak susah ya untuk dicapai untuk ide yang baru ini, begitu. Nah, sekarang kita lihat pendidikan kreativitas pada era digital ini kalau saya sangat tertinggal sama mereka. Jadi saya banyak belajar dari mereka untuk digitalnya, begitu ya. Kalau di kelas biasanya saya didampingi oleh rekan-rekan yang lebih junior yang sangat mumpuni untuk masalah ini, begitu. Nah, kita juga harus terbuka untuk itu, begitu, daripada kita stuck, begitu ya. Nah, cepatnya kemajuan teknologi telah melahirkan tantangan dalam pendidikan di kelas untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang belajar. Dan ternyata sangat menarik. Kemarin waktu salah satu mata kuliah itu saya dibawa keluar angkasa oleh anak-anak itu ya, diperlihatkan kontennya konten tentang psikologi perkembangan, tetapi mereka membuat simulasi yang sangat menarik gitu. Nggak kebayang oleh saya itu bagaimana mereka bikin itu gitu ya. Itu mahasiswa angkatan 2020 begitu. Jadi menurut saya mereka sangat-sangat terbuka terhadap teknologi itu canggih lah ya begitu. Nah, demikian juga dengan dosen-dosen yang di bawah saya itu sangat bagus gitu, kuis-kuisnya juga kan berbeda ya dengan yang selama ini dilakukan begitu. Nah, pendidikan dan kreativitas pada era digital. Dua kunci utama dalam menerapkan teknologi dan kreativitas dalam kelas. Pengajar harus kreatif dalam menggunakan cara baru untuk berpikir tentang teknologi, khususnya terkait konten pembelajaran. Nggak usah panik, nggak usah takut. Kalau saya sih sebetulnya ya itu tadi, kolaborasi saja dengan mereka, kolaborasi dengan asisten, begitu ya, itu sangat-sangat membantu proses, begitu. Nah, kebanyakan alat digital seperti ini nih masih kuno nih saya voice thread itu ya, sekarang udah banyak ya yang lain-lainnya ya, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam penulisan secara kreatif dan secara simultan. Ini pendidikan kreativitas dalam era digital. Nah, next slide. Nah, sebelum terima kasih, saya ingin mengajak sedikit saja apa yang dipaparkan oleh Ibu Rektor kemarin ini tentang Jawara 505. Nah, sebetulnya Jawara 505 itu, betul, itu adalah nilai-nilai dasar yang akan ditanamkan ke mereka dengan pendekatan kreativitas ini akan sangat tepat. Mengapa demikian? Karena di situ Jawara 505 itu unggul. Unggul itu apa? Dia kompeten. Dia memiliki kemampuan. Di awal, di semester 1 dan 2, mereka sudah diraih, sudah dirangsang, merasa mampu, ada kemampuan, ada kompetitif yang sehat, ya. Kemudian produktif menghasilkan sesuatu, itu kan unggul. Kemudian melek teknologi pasti. Dengan melek teknologi itu akan dapat, ya. Kemudian kesatria, di situ religiusnya akan kena karena kita juga
menggabungkan dengan nilai-nilai agama, patriot kita menggabungkan dengan dasar-dasar yang ada di kewarganegaraan, kemudian servant leadership juga sama. Di Pancasila, di kewarganegaraan itu ada. Bahasa Indonesia itu apa? Yaitu alat berkomunikasinya, karena itu bahasa pemersatu kita. Bahasa kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat luas yang untuk bisa dipahami oleh mereka. Nah, kemudian inovatifnya itu tentunya kreatif, inovatif, dan inisiatif. Ini dengan sendirinya akan tersasar dengan pendekatan kreativitas dalam konteks pendidikan tinggi. Begitu. Itu mungkin Ibu Laina, mudah-mudahan tidak melebihi 25 menit. Biasanya suka agak susah nih memotong. Alhamdulillah, banyak insight sekali nih Prof. Tia. Jadi saya di sini mewakili sahabat mentor gitu, karena sahabat mentornya langsung akan menonton nantinya dan akan mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Saya mungkin akan menanyakan sedikit atau mendiskusikan beberapa hal gitu ya, Prof. Tia ya. Nah, begini Prof. Jadi kita sering mendengarkan ya, ada didiklah anakmu atau didiklah anak didikmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Yeah. Nah, apakah artinya kita harus menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan mahasiswa yang generasi milenial ini dalam hal berkomunikasi? Gimana, Prof? Ya, kalau kita akan memahami mereka, ya, pastinya kita perlu beradaptasi dengan gaya mereka, dengan cara mereka. Tapi tidak berarti mereka juga tidak paham dengan aturan-aturan atau norma-norma yang ada, begitu. Karena anak-anak sekarang itu kan terbiasa berkomunikasinya tidak langsung ya. Jadi bahasa tuturnya itu bahasa apa ya itu? Misalnya di WhatsApp atau di Line, misalnya iya tuh iye aja gitu ya. Iya, bahasa alay ya Prof ya. Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu. Dalam situasi informal itu bisa dilakukan, tapi mereka juga perlu diperkenalkan pada sesuatu yang sifatnya ada aturannya, ada pakem-pakemnya. Nah, itu perlu kita ungkapkan di awal di dalam kontrak pembelajaran supaya kita bisa terjalin komunikasi yang baik dengan mereka, begitu. Artinya, dalam situasi formal, kita akan bicara berbeda dengan dalam situasi kita rileks, begitu. Kelihatannya ini internetnya nggak mengganggu nih, Bu Laina? Masih aman? Oh? Masih aman, oke. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi memang kita perlu menyesuaikan sama mereka, perlu tahu dunia mereka. Kadang-kadang agak bingung juga ya cara mereka bertutur begitu ya. Tapi ternyata mereka itu terbuka kok sama kita gitu. Yang susah itu adalah bagaimana mereka tidak merasa terlalu kita mengintervensi, tapi kita menjadi bagian dari mereka. Mereka butuh akan keberadaan kita. Itu tuh yang penting adalah rasa aman mereka. Mereka tidak merasa terancam. Kalau mereka tidak merasa terancam, maka komunikasi akan lancar. Karena pada anak milenial ini sebetulnya ya yang dibutuhkan oleh mereka, hasil penelitian nih kebetulan baru selesai nih ya, ada yang disertasi. Ternyata kasih sayang dan kepedulian itu mereka utamakan sebetulnya. Walaupun kelihatannya seperti yang cuek, begitu ya. Seperti yang tidak peduli, tapi sebetulnya mereka membutuhkan itu. Pada saat kasih sayang dan kepedulian itu mereka rasakan dari kita, maka mereka akan punya personal growth-nya tuh akan tumbuh dengan baik, begitu. Nah, ini yang penting dan penting juga untuk dipahami, disadari dan diketahui dan juga diimplementasikan ketika sahabat mentor ini bertatap langsung, meskipun tidak tatap muka secara langsung, tapi tatap layar, perhatian-perhatian seperti ini gitu ya, Prof. Mungkin boleh dikasih contoh seperti apa bentuk perhatiannya? Perhatiannya boleh dikasih contoh. Misalnya gini, misalnya ya, ini saya contohnya dari ini aja ya, dari perkuliahan ya. Iya, Prof. Kan kita memegang kuliah tuh misalnya 50 anak begitu ya. Buka layar gitu ya, kan semua dibuka dulu layar, tapi kan kita juga harus paham ada yang tidak bagus ya sinyalnya, oke, tidak bagus. Tapi pada saat-saat tertentu kita bisa tanya, misalnya ya saya hafal, misalnya ada Rene, kamu kemana, kok ibu nggak lihat ya gitu. Dia tahu, disapa nama itu sesuatu buat mereka. Misalnya Abdul, kenapa kamu ngantuk ya gitu. Enggak Bu, ibu saya tuh tadi belum Oke, kalau begitu bisa dibuka layarnya sebentar, pengen lihat ibu nih, gitu.
Jadi ada komunikasi yang di tengah-tengah kita formal itu kita bisa melakukan apa ya? Kalau di drama tuh apa sih istilahnya kalau kita motong situasi itu lupa saya. Suka ada tuh situasi di mana kita nge-break dulu gitu supaya kita nanti masuk lagi pada situasi yang formalnya gitu. Kayak di blocking dulu gitu ya, di blocking untuk relax, nanti masuk lagi gitu. Ya. Itu perhatian-perhatian kecil sebetulnya. Mungkin kalau Prof ya karena berlatar belakang dari psikologi ya, ilmu psikologi, mungkin bisa melakukan pendekatan seperti itu. Nah tapi kalau saya jadi mengaca pada diri sendiri. Belum udah kesel gitu. Ini kenapa sih nggak pada buka layar? Gitu Prof. Nggak boleh ya seperti itu. Manusiawi ya kita begitu ya, kita manusiawi. Kenapa sih kok kita yang ngomong sendiri, kok tidak menghargai kita, gitu kan? Ada ya. Betul. Merasa kita tidak dihargai. Apakah mereka pakai daster sementara kita pakai baju rapih gitu? Kita kan pada saat kita mengajar, kita selalu menyiapkan seperti kita mengajar ke kampus kan? Kita tidak ke bawahnya pun tidak pakai sarung kan? Saya juga gitu ya. Maksudnya rapih gitu. Nah, untuk melakukan itu memang tidak bisa serta-merta kita kesel gitu ya. Jadi dipahami dulu, tapi aturannya diungkapkan. Nah, mereka itu memang sangat-sangat sensitif ya, cukup sensitif. Jadi biasanya kalau yang yang mungkin semua juga melakukan itu ya, diperhatikan dulu, kemudian setelah berlangsung berapa lama, sebentar, ibu mau tahu nih, ada yang udah mandi belum? Ada yang belum mandi ya? Gitu. Cuek aja biarin. Tahu nggak kalian, ibu ini berapa coba usianya? Gitu. Saya biasanya suka gitu meledek mereka ya. Saya tuh baru 26, saya bilang tuh gitu ya. Tapi saya sudah pakai baju rapi di depan kalian gitu. Kalian nggak mau gitu? Oh bu males bu kalau pagi-pagi. Oke, kalau males tapi duduk yang benar sama seperti Anda waktu sekolah di SMA kan itu juga harus duduk yang benar gitu ya untuk yang rapi gitu. Bu maaf ya untuk sekarang ya nggak apa-apa untuk sekarang nanti minggu depan kita coba ya gitu. Jadi ada apa ya? Ada transaksi. Jadi ada struktur yang kita bangun. Betul. Jadi kasih sayang awalnya ya ada perhatian. Kemudian ada struktur yang kita bangun, aturan-aturan yang akan kita strukturkan. Maka berikutnya dia akan memiliki otonomi. Dia akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi 3 aja sih kata kuncinya. Kasih sayang, struktur, dan nanti dia akan ada otonomi. Gitu. Struktur itu dia tahu harus bagaimana, ini yang boleh, ini yang tidak, begitu. Kasih sayang. Nah, itu di kontraknya sudah kita lakukan, di kontrak awal, tapi biasanya di proses itu namanya juga anak-anak ya. Betul. Gitu. Jadi memang itu yang perlu, dan kepekaan kita membaca gerakan-gerakan nonverbal mereka. Jadi bahasa tubuh coba aja diperhatikan, karena setiap anak itu pasti punya problem ya. Kita tidak tahu kan problemnya apa, begitu ya. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir, menilai mereka bahwa mereka tidak siap, mereka tidak suka sama pelajaran kita. Jangan begitu, gitu. Ya. Nah, Prof, gini, bicara di awal tadi tentang kreatif ya, tentang kreativitas gitu. Nah, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom gitu ya, Prof ya, kan itu diawali dari C1, tahap yang paling awal itu adalah mengetahui. Gitu. Nah, kemudian tahap yang berikutnya itu apa-apa. Kreativitas itu ada di mana gitu kan, ada di hampir di puncak gitu. Nah, apakah bisa kita mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk kreatif tanpa kita terlebih dahulu memberitahu mereka sesuatu? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa, karena mereka bukan tong kosong. Mereka bukan tong kosong kan sebetulnya. Mata pelajaran Pancasila, agama, kewarganegaraan Pancasila itu sudah dari SD sampai SMA. Hanya kita menganggap bahwa Allah pasti mereka nggak ada yang nempel gitu ya. Allah pasti dilupakan. Coba kita tarik ke perilaku sehari-hari. Dari nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, kemudian agama dan bahasa Indonesia. Direfleksikan ke mereka. Pasti mereka udah punya modalnya. Dan kreativitas itu memang itu endingnya ya, tapi proses. Selain ending itu adalah proses. Jadi nggak apa-apa. Tidak apa-apa kalaupun mereka belum mengetahui begitu kreativitasnya dalam tahapan tertentu begitu.
Nah, oleh karena ini TPB, artinya mereka semester 1, semester 2 ya. Semester 1, semester 2 kita kaitkan dengan capaian pembelajarannya saja. Capaian pembelajarannya sampai mana untuk anak-anak ini, begitu ya. Produk yang mereka hasilkan atau proses yang mereka hasilkan bersama teman-temannya dengan dampingan kita sebagai mentor, kita bisa identifikasi. Tadi yang 6 itu kalau kita melakukan assessment dari situ, Bu Laina. Ya, ya. Ya. Nah, dari situ kita bisa lihat Oke. sejauh mana dia mandiri, sejauh mana dia berkontribusi, sejauh mana Betul. dia mampu memecahkan masalah. Untuk masalahnya nggak usah masalah negara yang wah luar biasa, nggak usah. Misalnya masalah buang Sederhana. sampah, sederhana aja. Misalnya masalah buang sampah, masalah kebersihan begitu ya. Contoh masalah kebersihan di kampus, apakah itu tugas cleaning service? Apakah itu bukan tugas kita bersama? Apakah gengsi kalau misalnya guru besar harus membersihkan kalau ada sesuatu yang tidak tepat di di pembuangan begitu ya? Kan itu sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Itu masalah kan, sebetulnya masalah keseharian yang nantinya akan nempel pada semua orang kalau kita bergerak semua sama gitu. Iya, iya. Benar sekali. Jadi berawal dari segala sesuatu yang sederhana sekalipun itu bisa. Dan Ya, mungkin mentornya harus membatasi diri juga, jangan pengennya ngasih tahu terus gitu ya, memberi materi terus ya, tapi ya, justru ikut mendengarkan apa yang mereka ya. rasakan, ikut mengarahkan mungkin. Nah, kalau begitu, apakah untuk membentuk karakter mahasiswa yang kreatif ini mutlak diperlukan juga mentor atau dosen yang kreatif? Mutlak. Mutlak, mutlak. Dan kalau menurut saya tidak harus takut karena saya yakin semua mentor kreatif. Tinggal kita mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Karena seringkali kan orang itu mendengarkan untuk memikirkan jawabannya apa. Betul. Jadi sudah ada asumsi-asumsi tertentu di kepala kita sehingga luput apa yang diungkapkan oleh orang lain. Ini saya insight dari barusan pertanyaannya Teh Laina. Mendengarkan, iya harus mendengarkan secara aktif. Begitu, karena kalau kita tidak mendengarkan secara aktif, kita sudah berpikir, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Luputlah ide, luputlah pemikiran yang mungkin itu adalah mutiara yang bisa kita raih begitu. Ya, jadi sebetulnya teman-teman di mahasiswa yang generasinya katanya milenial ini, justru mereka adalah peluang gitu ya untuk lompat tadi gitu ya, Unpad Meet and Lead. Ini adalah peluang untuk lompat ya. Betul, peluang dan ini sangat orang masih banyak yang berpikir ya ragu begitu ya. Kenapa ini dikasihnya di semester 1, semester 2? Mereka tuh tahu apa? Ilmunya juga belum tahu gitu. Sekarang yang akan kita sasar itu ilmu apa? Kembali ke situ. Capaian pembelajarannya tuh capaian pembelajaran untuk apa? Kan kalau dilihat, kita lihat mata kuliah dasarnya aja itu mata kuliah dasar yang 4 kan yang untuk OKK ini? Ya. Iya kan? Itu semua mereka udah punya. Tinggal sekarang bagaimana itu diimplementasikan di masyarakat. Dari suatu persoalan yang sangat sederhana sampai yang mungkin ada sesuatu yang mereka bisa keluar sesuatu yang sangat brilian dari mereka gitu, yang tidak terpikir oleh saya begitu. Itu bisa saja terjadi. Gitu. Jadi dalam keseharian aja yang tadi seperti membersihkan, maaf ya misalnya di masjid membersihkan WC atau di kampus-kampus begitu, adakah kepedulian dari semua orang gitu? Bisa aja bikin program seperti itu. Misalnya contoh gitu ya, contoh yang sangat sederhana gitu. Betul. Artinya juga Prof. Tia, kita mungkin juga harus mulai membuka mata gitu ya, bahwa pendidikan itu bukan semata-mata hard skill-nya saja gitu ya, Prof. Tetapi juga soft skill. Bukan begitu? Iya, betul. Soft skill-nya yang harus dibangun. Artinya soft skill-nya itu perlu untuk dipelihara ya, untuk dikembangkan begitu. Dipelihara oleh kita untuk dikembangkan dan kita bisa melihat potensi mana nih yang potensial gitu ya, yang bisa kita rangsang supaya dia terjadi lompatan yang cukup baik begitu. Baik. Gitu. Nah, Prof, kalau begitu apa nih pesan dari Prof untuk sahabat mentor ini yang sudah bergabung bersama kita di sini?
Selain kita mengucapkan selamat dan terima kasih atas kontribusi dan perannya dalam kelas TPB dan OKK ini, apa nih Prof pesannya? Pesannya, kalau saya sih sebetulnya dengan beliau-beliau ini mendaftar menjadi mentor, kepeduliannya sudah sangat tinggi. Jadi kalau menurut saya pasti yang sudah mendaftar di sini adalah orang-orang yang punya kepedulian untuk membangun anak didik menjadi lebih baik untuk soft skill-nya. Jadi tinggal membuka mata hati saja untuk mendampingi mereka, gitu. Jadi dibuka keluasan hatinya untuk peka terhadap anak didik, kemudian untuk kita juga mau mendengarkan secara aktif, begitu ya. Tapi kalau saya sih optimis ya, dengan mendaftar itu kan kemauannya ada begitu, dan punya bekalnya begitu. Betul, Jadi betul. bagi saya beliau-beliau yang sudah menjadi mentor saat ini, selain mengucapkan terima kasih, juga mereka beliau-beliau ini orang-orang yang luar biasa, yang peduli terhadap pendidikan bagi anak bangsa begitu. Ya, benar sekali. Dan apa nih pesan-pesan di awal gitu ya dari Prof Tia untuk teman-teman mahasiswa baru? Pesan-pesan di awal untuk mahasiswa baru. Semangat untuk bekerja, untuk berkolaborasi, karena sekarang kolaborasi itu penting. Semangat untuk berkolaborasi, semangat untuk mau gigih mencari, karena mencari itu kan gampang sekali sekarang ya, kita eksplorasi itu mudah sekali. Tapi dengan tentunya ada kaidah-kaidah kalau dalam keilmuan ya, ada kaidah-kaidahnya, ada aturannya. Tentunya para mentor nanti akan akan mendampinginya apa yang harus dilakukan untuk hal tersebut. Karena mereka ini luar biasa semangatnya anak-anak sekarang. Kemudian yang perlu itu menjalin jangan sendiri, menjalin relasi, punya kelompok-kelompok tertentu, bukan untuk geng-gengan begitu ya, tetapi untuk kita saling berbagi dan saling peduli, tahu bahwa kita menjadi bagian dari komunitas begitu. Mahasiswa baru ini adalah bagian dari Unpad. Unpad adalah rumahnya, gitu, rumah keduanya. Jadi, mari kita bersama-sama menumbuhkan diri, tumbuh bersama, hidup bersama, saling mengembangkan, begitu. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk kita bertanya, untuk kita apapun yang ingin ditanyakan, jangan khawatir, begitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi harus berkolaborasi bersama-sama gitu ya, Prof ya. Dan yang dituju adalah membentuk karakter mahasiswa Unpad yang seperti apa nih ke depannya nih yang diharapkan? Membentuk karakter mahasiswa yang tadi itu, yang Jawara 5.0 itu. Jawara 5.0. Iya, yang unggul, kemudian yang inovatif ya, kemudian yang satu lagi apa tuh, saya lupa malah. Tadi sudah disebutkan, suka gitu tuh kalau masih muda. Karena Prof Tia ini adalah tim dari pembentukan karakter mahasiswa ya, Prof. Karena dengan sendirinya sama Teh Laina ya, sama teman-teman. Jadi itu memang harus ditumbuhkan ya religiusitasnya gitu kan. Bagaimana ekspresi diri setelah kompetensi ya, setelah unggul kesatria. Lupa tadi. Unggul, kesatria, kemudian yang terakhirnya adalah rancage. Rancage itu inovatif, kreatif, dan sebagainya begitu. Tapi religiusitas atau nilai-nilai itu tetap harus ada. Kan kita dasarnya PIP ya, PIP Pola Ilmiah Pokok Unpad itu ya, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Artinya kita tahu bahwa kita akan selalu mempertimbangkan area hukumnya, kemudian lingkungan hidup kita perhatikan juga, kemaslahatannya bagi masyarakat kita perhatikan juga begitu. Itu menjadi nilai-nilai yang harus dipegang oleh kita semua begitu. Betul sekali. Jadi semangatlah untuk berkreativitas tanpa batas, tetapi tetap ada pakem-pakem yang harus dilihat gitu ya, Prof Tia ya. Betul. Wah, luar biasa sekali nih Prof Tia. Terima kasih nih atas pencerahannya. Jadi betul tadi di awal itu Prof Tia mengambil subjudul refreshment. Jadi dianggapnya bahwa sahabat mentor ini sudah hatam gitulah ya, sudah tahu betul gitu tentang apa yang harus dilakukan. Hanya saja ini
mengarahkan supaya kita memiliki kolaborasi yang baik Iya. bersama-sama dan kemudian membangun dan membina kerja sama antar para pihak gitu ya untuk Unpad yang lebih baik lagi dalam Unpad Live and Amin. Lead. Amin, amin, Baik. amin. Prof. Tia, terima kasih banyak nih. Saya tahu betul di tengah-tengah kesibukannya, Prof. Tia sudah mau meluangkan waktu untuk join di Zoom kita. Kebetulan ini siang hari ya, di siang hari Iya. ini. Meskipun nanti ini bisa direkam dan didengarkan kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi, terima kasih, Prof. Tia. Sami-sami Bu Laina, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, berkah bagi kemajuan Unpad kita bersama. Pastinya, insya Allah, Prof. Tia ya. Ya. Baik, kalau begitu kita sudahi sampai di sini. Unpad Live and Lead bersama Prof. Dr. Hendriati Agustiani MSI. Kita siapkan pemimpin masa depan. Sampai bertemu di kesempatan lain dengan sosok hebat Unpad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun para mentor semuanya. Mahasiswa semangat. Terima kasih.